Dan hampir sama juga nasibnya dengan selang yang satu ini ya. Nah, kalau yang satu ini ya seperti kalian lihat. Ini nggak saya apa-apai tapi terlepas ya. Bang, mana sih yang lebih bagus? Apakah selang yang dijual per paket atau dijual per meter? Lalu kalau kita ingin memilih selang gas untuk kompor biasa yang ada di rumah kita, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan? Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama tentang asumsi. Jadi, mana yang benar? Apakah yang bagus adalah selang per meter atau yang dijual per paket? Nah, jadi untuk dua asumsi tersebut, jujur saya bilang tidak ada yang tepat. Untuk melihat sebuah produk selang gas itu bagus, kita tidak bisa melihat pada saat dijual. Apakah dijual per paket atau per meter. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, sedikit saya informasikan bahwa yang namanya selang gas paketan itu awalnya juga adalah selang gas yang per meter atau per roll. Kemudian oleh produsen tadi itu dipotong-potong dan dikemas seperti ini. Nah, jadi sudah jelas ya, untuk menentukan sebuah selang gas itu bagus atau tidak, kita tidak bisa menilai pada saat dijual apakah per paket atau per meter. Karena sebenarnya ada beberapa kategori yang harus kita perhatikan, dan hal tersebut akan berkaitan tentunya dengan pertanyaan yang kedua. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat membeli selang gas untuk kompor gas kita yang ada di rumah. Oke, kebutuhan yang saya maksud di sini adalah kebutuhan panjang selang gas. Nah, jadi ada memang beberapa kasus di mana seseorang itu meletakkan kompor gasnya itu berjauhan dengan tabung gas. Sehingga kalau kita memilih selang gas yang per paket yang umumnya itu panjangnya 1,8 meter itu nggak akan cukup ya. Nah, jadi ya solusinya kita harus memilih selang gas yang dijual per meter atau per roll. Tinggal ukur saja kira-kira jarak dari kompor gas ke tabung gas itu berapa meter, lalu kita tinggal beli dan sesuaikan. Dan kalau bisa ya belinya harus berlebih, jangan kurang ya, nanti akan bikin ribet. Oke, untuk menilai kualitas dari sebuah selang gas yang beredar itu ada dua yang bisa kita terapkan metodenya. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari spesifikasi, kemasan, dan deskripsi apabila produk tersebut dijual online, oke? Nah, yang kedua kita bisa melihat secara langsung selangnya. Terdiri dari berapa lapisan selang dan kemudian berapa kemampuannya sobat ya. Dan sebagai info untuk selang gas yang beredar di pasaran, jika kalian ingin memilih, usahakanlah memilih selang gas yang minimal punya 3 lapisan seperti ini, atau kalian kalau tidak mau tanggung-tanggung, pilih langsung selang gas yang punya lapisan 5 seperti ini. Dan sedangkan untuk selang gas yang punya 5 lapisan ini masih juga terbagi atas 2 kategori. Yang pertama adalah rajutannya itu dua-dua terbuat dari nilon, atau yang kedua itu rajutannya satu terbuat dari benang nilon, satu terbuat dari anyaman kawat baja. Nah, yang mana yang bagus? Tentu saja yang punya anyaman kawat baja seperti yang ada di hadapan kita ini ya. Ini untuk selang gas nis yang 5 lapis. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana pula dengan kualitas yang satu ini yang 3 lapis? Nah, kalau yang ini walaupun kualitasnya sedikit di bawah yang 5 lapis, tapi sebenarnya kualitasnya tidak perlu kalian ragukan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu karena penasaran akan kualitasnya, saya melakukan sedikit riset kecil-kecilan dengan melakukan pengukuran dan pembedahan pada selang gasnya. Dan kurang lebih berikut ini adalah cuplikannya sobat. Oke, untuk riset kecil-kecilan kali ini saya menggunakan selang gas nis yang model honeycomb yang warnanya merah ini ya. Ini yang kebetulan sudah saya buka dan saya gunakan pada kompor gas selama beberapa bulan. Kalau yang ini ya masih sayang ya, ini masih disegel. Nah, jadi untuk pilihan warnanya sendiri selang gas honeycomb ini ada 3 ya. Yang pertama yang merah ini, kemudian yang hijau, dan juga yang warna biru yang seperti ini. Oke, untuk riset yang pertama di sini saya penasaran pengen tahu berapa diameter dari luar selang ini. Jadi kalau kita lihat ini diameternya 16,5 mm. Oke. Sekarang kalau kita bandingkan dengan 2 selang gas lain yang saya punya, ini selang gasnya baru loh. Walaupun sudah ya setahun saya beli, nggak pernah saya pakai. Ini nah cuma 16,1 ya.
jauh lebih kecil. Kemudian ini yang selanggas yang saya beli per paket. Ini ketebalannya 16,1 juga ya. Nah, jadi selang gas nis yang 3 lapis memang jauh lebih besar diameter luarnya ya. Kemudian bagaimana pula dengan ketebalannya? Jadi kalau diameter luarnya lebih besar kemudian lebih tebal tentu akan lebih bagus. Nah, ini tebalnya 3 mm. Dan yang ini ya 2,9 mm. Jadi secara teori memang untuk selang gas nis yang 3 lapis honeycomb ini memang jauh lebih tebal dan jauh lebih besar ya. Kandungan karetnya bisa kita pastikan jauh lebih banyak dan pastinya lebih tahan terhadap tekanan gas. Nah, untuk pengujian atau riset yang kedua di sini saya mau lihat dulu kandungan benang nilon yang terdapat di dalamnya. Oke, jadi yang hitam ini adalah selang gas yang ini ya. Kemudian yang merah yang ini. Dan yang ini seperti kalian lihat ini coraknya. Ini adalah milik dari NIS. Nah, kita lihat bagian luar dan dalamnya ya. Kalau yang selang yang hitam ini model selangnya ini keras di bagian luar ya. Bagian dalamnya juga teksturnya ini keras. Nah, selang-selang seperti ini biasanya akan beresiko jika dipakai dalam beberapa waktu, misalnya 6 bulan atau setahun. Maka biasanya ujung-ujungnya ini keras ya, cepat sekali mengeras, oke? Dan hampir sama juga nasibnya dengan selang yang satu ini ya. Nah, kalau yang satu ini ya seperti kalian lihat. Ini nggak saya apa-apai tapi terlepas ya. Nah, seperti ini ya, bisa terlepas seperti ini. Jadi selain gampang terlepas, ini bagian luarnya keras dan dalamnya teksturnya keras. Dan berikutnya, nah ini untuk selang nis. Jadi selang nis ini dia tekstur dalamnya itu agak sedikit keras, tapi kalau bagian luarnya ini lembut. Jadi secara teori untuk selang-selang gas yang kualitas pembuatannya seperti ini dia sedikit memperlambat proses selang itu mati ya. Jadi kalau misalnya yang lain setahun itu selang ujung-ujungnya sudah kaku mati, kalau ini mudah-mudahan belum, karena memang teksturnya ini beda. Yang ini dia agak lembut dan ini tidak begitu keras. Oke. Lanjut kita ke bagian yang paling penting ya, yaitu anyaman nilonnya. Kita sedikit mau cari perbandingan nih, seberapa dia anyaman nilonnya. Nah, jadi bisa sama-sama kalian lihat kalau ini berdasarkan urutannya ya. Jadi rajutan benangnya ini jumlah helainya lebih sedikit yang merah, kemudian nomor 2-nya ini yang hitam ya, yang per paket, dan ini untuk yang selang nis. Jadi dia jumlah helainya jauh lebih banyak ya. Oke, sobat. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian? Tentunya selang gas nis yang 3 lapis ini keren kan? Nah, namun semua memang terpulang pada sobat semua. Mau pilih yang per meter boleh, mau beli yang per paket juga boleh. Kalau sobat itu tipenya adalah orang yang memang eksplorasi, ingin tahu segala sesuatu, tentu dengan membeli per meter akan jauh lebih bagus. Nah, tapi kalau sobat adalah tipenya orang yang mau praktis, tidak mau kecewa dan nggak mau pusing-pusing mikirinnya, ya tentu memilih
selang gas yang per paket itu jauh lebih bijak sobat. Dan kalau misalnya sobat itu kesulitan untuk mendapatkan atau membeli selang-selang yang per meter atau dijual per paket seperti yang saya tunjukkan tadi, itu jangan khawatir, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, atau mungkin pertanyaan dari sobat-sobat yang lainnya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.